Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ariska Siregar, NIM 1820599. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Padang Sidimpuan. Ada beberapa model pembelajaran yang ada dalam pembelajaran tematik di SD ataupun madrasah ibtidaiyah. Yang pertama yaitu model pembelajaran Discovery Learning atau DL, yang dimana maksud dari pembelajaran Discovery Learning adalah cara menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning ataupun DL. Yang pertama stimulation. Adapun maksud dari stimulation yaitu pemberian rangsangan, di mana si pendidik ini akan memberikan rangsangan kepada siswa seperti bertanya. Yang kedua ada identifikasi masalah, di mana maksud dari identifikasi masalah yaitu siswa ataupun peserta didik mempertegas jawaban yang diberikan. Yang ketiga yaitu data collection ataupun pengumpulan data. Di sini pendidik mengawasi dan memfasilitasi serta membimbing jalannya proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Yang keempat ada data processing ataupun pengolahan data. Yang kelima ada pembuktian. Yang keenam ada menarik kesimpulan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya. Yang menurut Saifuddin yaitu pertama membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kemudian ada kekurangan yang menurut Hosnan, di mana satu menyita banyaknya waktu karena guru ataupun pendidik dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Selanjutnya ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang dimana pengertian dari model pembelajaran PBL ini adalah merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dan isu-isu. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama yaitu mengorientasikan siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PBL. Yang pertama, kita membahas tentang kelebihannya, di mana menurut Sanjaya, pertama, PBL merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami pelajaran. Yang kedua, PBL dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik bagaimana menyalurkan pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukannya. Yang keenam, menyenangkan dan disukai peserta didik. Kemudian ada kekurangan dari model PBL ini, yaitu pertama, keberhasilan PBL memerlukan waktu untuk persiapan. Yang kedua, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya ada model pembelajaran Inquiry Based Learning. Maksud dari model pembelajaran IBL ini yaitu IBL merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran IBL, yang pertama itu stimulasi ataupun stimulation.
di mana guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada peserta didik terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, problem statement, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga itu data collection, peserta didik mencari informasi yang relevan. Yang keempat, data processing, data yang dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima, verification, hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Yang keenam, generalization, tahap akhir peserta didik menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran IBL ini, menurut Suyadi, yang pertama kelebihannya yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan baik. Yang keempat, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lambat dalam belajar. Sedangkan kekurangannya itu pertama, jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan permasalahan secara sistematis, maka peserta didik akan bingung dan tidak terarah. Kedua, seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar.